Ada sepatu syar'i warna pink. Pernah gak Rasulullah pakai sepatu warna pink? Begitu gampang kemudian mengambil bahasa syariat untuk kemudian, wah, gak sopan banget, ditempelkan di sepatu agar jualannya laku sepatunya. Apa barometer syariatnya? Apa coba sepatu? Ada celana sunnah yang celananya itu cingkrang, katakan celana sunnah itu. Barometer sunnahnya apa gitu loh? Nggak ada satu hadis pun dari 968.000 hadis yang dikumpulkan oleh ahlul hadis yang membicarakan bahwa Nabi pernah memakai celana, apalagi celana yang ada resletingnya. Kan mereka berani, ini celana sunnah. Ternyata itu kias kepada isbal. Nggak ada celana sunnah tuh. Pakaian syar'i, kerudung syar'i. Kan selalu mereka itu identik dengan itu semua. Begitu sembarangan mengambil bahasa syariat, ditempelkan di barang agar juaranya laku. Kenapa saya penting membahas ini? Karena ini bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dan masyarakat sering tertipu dengan simbol-simbol ini. Dan saya berkewajiban untuk menerangkan ini semua, ya, agar tidak menjadi gagal paham kepada umat. Saya perlu menerangkan, karena mereka suka mengatakan bahwa mereka juga bagian daripada ahlus sunnah wal jamaah. Saya perlu pertegas ini ya, agar masyarakat itu tidak tertipu hanya karena tampilan mereka itu terlihat baik. Ya, kita harus bisa membedakan mana yang terlihat baik, mana yang baik. Jadi nanti setelah kita akan serahkan panggilan klarifikasi tersebut terkait dengan aktivitas Khilafatul Muslimin, nanti kita juga akan menurunkan pelan Khilafatul Muslimin itu, Bu. Nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, polisi terus menyisiri rumah per rumah, pelang-pelang Khilafatul Muslimin dari berbagai daerah, khususnya Solo dan Jawa Timur ya. Ini apresiasi kita bagi aparat kepolisian, karena aparat kepolisian sangat gercep di dalam menangani kejahatan ideologi. Kita perlu tegas mengatakan bahwa mereka itu sedang mengkampanyekan tentang kejahatan ideologi. Karena mau ideologi apapun yang kemudian berpotensi merusak Pancasila, itu kita katakan secara tegas mereka sedang menyebarkan kejahatan ideologi di negara kesatuan Republik Indonesia. Dan jelas itu tidak boleh kita biarkan. Saya perlu menerangkan,
Karena mereka suka mengatakan bahwa mereka juga bagian daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya perlu pertegas ini ya, agar masyarakat itu tidak tertipu hanya karena tampilan mereka itu terlihat baik. Ya, kita harus bisa membedakan mana yang terlihat baik, mana yang baik. Perempuannya bercadar. Kemudian juga laki-lakinya tertutup sangat rapi, gitu loh ya. Itu kan secara tampilan fisik itu sangat meyakinkan bahwa mereka semua benar-benar sedang menjaga marwah agama Islam. Sedang benar-benar menjalankan syariat agamanya dengan baik, soleh, solehah, secara tampilan fisik. Tapi perlu kita identifikasi, apakah benar Ahlus Sunnah wal Jamaah itu cirinya terletak di physically? Ternyata enggak. Kita kadang-kadang sering gagal paham di sini. Bahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak hanya identik dengan ritual ibadah. Katakan orang yang suka kunut itu katakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tahlilan, wiridan, sholawatan, ya, yasinan, itu ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Enggak sama sekali. Tetapi ciri yang nyata bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah terletak di manhaj, cara berpikir, metodologi. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, terletak di cara berpikir. Kalau kita hanya melihat ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah di tampilan fisik, katakan ibadahnya rajin, ya, setiap waktu sholat dia datang ke masjid, ya, pagi-pagi duha, malam tahajud, witir, tiap harinya puasa, sedekah dan sebagainya. Kalau hanya ritual itu saja yang menjadi ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka orang-orang Khawarij itu mereka semua paling Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika Sayyidina Ali dulu membantai kaum Khawarij di Nihawan, itu ada Sayyidina Abbas. Beliau berkata kepada Sayyidina Ali, "Ya Amirul Mukminin, andai kata Tuan tahu bagaimana cara ibadah orang-orang Khawarij, niscaya kamu akan meremehkan ibadahmu sendiri." Saking rajinnya orang-orang Khawarij itu. Bagaimana tidak rajin? Mereka itu kaum Khawarij, hafizul Quran, shaimun nahar, qaimul lail, zuhud ani dunya. Itu orang Khawarij. Secara tampilan fisik, pokoknya sangat bagus sekali. Para penghafal Quran, tiap hari puasa, tiap malam tahajud, witir dan sebagainya. Zuhud ani dunia, nggak suka proposal orang Khawarij. Bagaimana tidak kita mengatakan bahwa secara tampilan fisik mereka sangat baik, luar biasa. Tetapi kenapa Sayyidina Ali sampai membantai kaum-kaum Khawarij? Karena manhaj kaum Khawarij itu yang tidak mardiyah, tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Goerol mardiyah, tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang tidak diridhoinya? Dia sering mengkafirkan orang, jangankan yang di luar Islam, tetapi di dalam tubuh Islam pun mereka berani untuk mengkafir-kafirkan. Kelompok Sayyidina Ali dia kafir-kafirkan. Kelompok Muawiyah dia kafir-kafirkan. Seolah yang Islam itu hanya dirinya dan kelompoknya. Ini ciri yang sangat kentara bagi kaum-kaum Khawarij. Ya. At-tariqatu ghairul mardiyah, punya pola pikir yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri yang paling kentara. Jadi ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bukan di tampilan fisik. Kita jangan sampai tertipu hanya karena dia pakai cadar, hanya karena dia pakai gamis, hanya karena dia pakai sorban. Kemudian kita menilainya saklek bahwa dia orang baik sedang menyebarkan ajaran agama Islam. Enggak. Sama sekali bukan di tampilan fisik. Ya, tiap hari rajin sholat, misal puasa dan sebagainya, bukan ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Ciri yang paling kentara, satu kali lagi, kita perlu pertegas agar masyarakat tidak tertipu lagi dengan kemudian hanya tampilan physically, seolah itu yang kemudian mencirikan sangat baik ya. Tapi di pikiran, kalau ada orang yang berani memunafikkan seseorang dengan gampangnya, yang berani mengkafirkan seseorang dengan gampangnya, itu bisa dipastikan 99,9% itu dia punya pola pikir yang ghairul mardiyah, tidak diridhoi oleh Allah, yang dibantai oleh kelompok Sayyidina Ali. Jadi sudah jelas sekarang ya. Dan salah satu ciri orang Khawarij itu selalu menentang kekuasaan. Dari dulu, bos. Dari dulu itu. Nggak tahu sekarang. Mungkin sama. Pokoknya nggak ada baiknya kekuasaan itu di mata orang-orang Khawarij. Dari dulu tuh. Ya. Selalu kemudian membenci. Kalau mengkritik ya wajar ya. Kalau sudah membenci urusannya, wah. Ini salah satu ciri orang-orang Khawarij. Satu kali lagi, sering kita tertipu oleh orang-orang yang hanya mengedepankan tampilan fisik, tetapi manhajnya, tetapi cara berpikirnya ghairul mardiyah, tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sering mengkafir-kafirkan dan sebagainya. Ya. Mereka identik dengan kemudian label-label Islam. Satu kali lagi, mereka itu selalu identik dengan labeling tampilan Islam. Padahal itu mereka tidak paham artinya. Saya udah beberapa kali menerangkan ini. Misal, mereka berani menuliskan Lafdul Jalalah di topi. Mereka berani menuliskan Lafdul Jalalah di kaos. Mereka berani menuliskan Lafdul Jalalah di belakang kaca mobil. Berani mereka. Entah kemudian dalilnya apa. Yang saya ketahui, 4 mazhab, Maliki, Syafi'i, Hanafi, Hambali, di dalam kitab I'anatul Thalibin, jilid pertama, beliau mengatakan, semua mazhab yang 4 itu sepakat makruh hukumnya menuliskan Lafdul Jalalah di tempat yang tidak bisa dijaga kesuciannya. Bahkan Imam Maliki sampai mengharamkan menuliskan Lafdul Jalalah di tempat yang tidak bisa dijaga kesuciannya. Ketika ada topi bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Anda yakin itu topi nggak bakalan dicuci? Anda yakin itu kaos nggak bakalan dicuci? Anda yakin itu di belakang kaca mobil nggak bakalan tai burung nempel di sana? Yakin? Bisa Anda menjaga kesucian itu semua? Itu masih rentan, masih kemungkinan ada najis di sana. Jadi gak sembarangan gitu loh. Dan mereka satu kali lagi dengan tampilan-tampilan yang seolah-olah sangat agamis padahal tidak memakai ilmu. Dan mereka itu seenaknya mengambil kata syariat untuk jualan. Katakan dulu itu saya pernah menemukan ada sepatu syar'i warna pink. Pernah gak Rasulullah pakai sepatu warna pink? Begitu gampang kemudian mengambil bahasa syariat untuk kemudian, wah gak sopan banget, ditempelkan di sepatu agar jualannya laku sepatunya. Apa barometer syariatnya? Apa coba sepatu? Kan mereka berani banget. Ada celana sunnah yang celananya itu cingkrang, katakan celana sunnah itu. Barometer sunnahnya apa gitu loh. Nggak ada satu hadis pun dari 968.000 hadis yang dikumpulkan oleh ahlul hadis yang membicarakan bahwa Nabi pernah memakai celana, apalagi celana yang ada resletingnya. Kan mereka berani, ini celana sunnah. Ternyata itu kias kepada isbal. Kan mereka berani, ini celana sunnah. Barometer sunnahnya di mana? Pakaian Nabi Muhammad itu 2. Yang pertama komisun, baju kurung, gamis. Yang kedua ijar, sarung. Jadi kalau mau mengikuti sunnah Nabi Muhammad, yang paling mengikuti sunnah Nabi Muhammad itu kiai-kiai kita yang pakai sarung tuh. Nggak ada celana sunnah tuh.
pakaian syar'i, kerudung syar'i. Kan selalu mereka itu identik dengan itu semua. Begitu sembarangan mengambil bahasa syariat, ditempelkan di barang agar juaranya laku. Nggak ada kerudung syariat itu, nggak ada. Kaos syariat itu nggak ada. Kaos syariat itu nggak ada. Konsep baju di dalam Islam itu 4. 1, tutup aurat, tidak menyerupai lawan jenis, tidak ketat, tidak transparan. Bentuknya mau batik, mau sarung, mau kemeja, mau apapun itu, kerudungnya mau yang di blus, mau yang dililit-lilit ke leher, itu ya monggo silahkan. Yang penting terpenuhi 4 unsur ini. Kenapa saya penting membahas ini? Karena ini bersentuhan langsung dengan masyarakat, dan masyarakat sering tertipu dengan simbol-simbol ini. Dan saya berkewajiban untuk menerangkan ini semua. Oke, saya berkewajiban untuk menerangkan ini agar tidak menjadi gagal paham kepada umat. Sekali lagi, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu cirinya bukan terletak di tampilan physically, tetapi di manhaj, pola pikir, ya. Manhajul mardiyah, pola pikir yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah yang paling kentara. Bayangkan kalau Sayyidina Ali itu ada di zaman hari ini, kemudian membantai kaum-kaum Khawarij yang itu adalah hafizul Quran. Wah, wis bakal dibully oleh netizen. Walah, Sayyidina Ali penista agama. Wah, Sayyidina Ali itu sedang karena membunuh para hafizul Quran. Kenapa dibunuh? Bukan karena dia hafal Al-Quran, bukan karena dia tampilannya baik, sholatnya rapih dan sebagainya. Tetapi orang-orang Khawarij dilihat oleh Sayyidina Ali punya at-tariqatu ghairul mardiyah, manhaj, pola fikir yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Cirinya berani mereka mengkafirkan orang bahkan di dalam Islam, apalagi di luar Islam. Sudah jelas semuanya, saya penting sekali lagi menerangkan ini agar lebih gamblang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.